Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadilah Siddiq dengan NIM 1901467 akan menjelaskan mengenai attribution theory. Teori atribusi, kalau dalam ilmu psikologi sosial itu, adalah proses bagaimana manusia bisa mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Nah, tapi kalau dalam ilmu psikologi pendidikan, biasanya atribusi ini bukan merujuk pada bagaimana proses belajar orang dengan cara mengatribusikan, tapi biasanya lebih sering digunakan dalam konteks motivasi pelajar untuk belajar. Misalnya, ketika dia sudah belajar dan dia melihat dia sukses atau tidak sukses dalam belajarnya itu atau ada kendala, dia akan mengatribusikan apa yang membuat dia sukses dan bagaimana cara dia mengatribusikannya bisa berpengaruh pada motivasi belajar dia. Baik, pertama, menurut Fritz Heider yang pertama kali membahas mengenai teori atribusi, atribusi itu ada dua hal jika diklasifikasi berdasarkan sumbernya. Ada atribusi eksternal dan internal. Atribusi eksternal itu berkaitan dengan lingkungan dan situasi, dan umumnya kendali individu terhadap atribusi eksternal ini tidak terbatas terhadap hal yang diatribusikan secara eksternal. Sebagai contoh, kalau dalam konteks pelajaran misalnya apa ya? Contoh, kalau kita harus praktikum dalam mata kuliah, sedangkan itu tidak memungkinkan dan kita membuat menjadi sulit untuk mempelajari teori karena kita tidak memungkinkan praktikum atau uji coba di lab yang ada di universitas karena sekarang kan sedang pandemi jadi kita tidak bisa mengakses itu. Jika ia mengaitkan kegagalan dia dalam mata kuliah itu karena adanya pandemi atau hal lainnya tidak bisa dikendalikan seperti lingkungan dan situasi, itu disebut atribusi eksternal. Di sisi lain, jika berasal dari dalam dirinya sendiri, atribusi internal seperti keahlian, motivasi, dan emosi, nah, ini faktor yang lebih mudah dikendalikan oleh individu. Dan contohnya adalah jika seorang individu merasa ia gagal dan dia mengatribusikannya secara internal, seperti keahlian dia atau kemalasan dia dalam belajar, maka itu termasuk ke atribusi internal. Pada tahun 2018, dalam bukunya, Mark Smith lebih menekankan bagaimana atribusi itu berpengaruh pada motivasi belajar peserta didik pada umumnya. Nah, ia bukan hanya mengklasifikasi atribusi internal atau eksternal saja, tapi sikap dan gaya mengatribusikannya itu bagi peserta didik. Ia membaginya menjadi optimis, pesimis, dan agresif. Agresif ini maksudnya negatif lah ya, emosional dan tidak sehat. Tapi pertama-tama coba kita bahas dulu. Nah, menurut dia, gaya atribusi yang penting itu bukan internal atau eksternalnya, tapi bagaimana cara peserta didik itu menginterpretasinya dan bagaimana itu bisa memotivasi mereka. Contohnya gaya atribusi optimis. Seperti apa gaya atribusi yang optimis itu? Menurut Mark Smith, gaya atribusi yang optimis adalah ketika ia cenderung ketika hal yang positif atau hasil positif dari pembelajarannya itu terjadi, maka ia akan mengatribusikannya terhadap hal internal yang stabil. Maksudnya hal internal yang stabil itu ia peserta didik itu yakin bahwa dia bisa sukses karena ia cerdas kan. Nah, itu artinya dia mengatribusikan kesuksesannya karena kecerdasannya, padahal tentu saja yang namanya kesuksesan itu ada beberapa faktor dan bukan hanya kecerdasannya saja, bisa saja karena dia punya fasilitas yang baik untuk belajar misalnya dan lain-lain. Nah, di sisi lain, atribusi yang eksternal yang tidak stabil untuk hasil yang negatif. Nah, peserta didik yang sama ini juga menganggap bahwa kalau dia mengalami kegagalan ya itu belum tentu sepenuhnya salah dia. Bisa saja sebenarnya dia menyalahkan gurunya karena kurang baik mengajar atau soal ujiannya yang kurang masuk akal dan sebagainya. Itu termasuk optimis bagi diri dia sendiri. Nah, keuntungannya dari gaya belajar yang optimis ini adalah dia akan senantiasa mencoba dan mengantisipasi tantangan yang ada di masa depannya. Namun di sisi yang lain ini juga bisa membawa kepada sikap yang keras kepala. Bisa saja memang dia itu kurang paham dalam mata kuliahnya atau mata pelajarannya, tapi karena ia terlalu optimis terhadap keahliannya sendiri, ia tidak mau berupaya untuk memperbaiki diri. Selanjutnya ada gaya atribusi pesimis. Gaya atribusi pesimis itu adalah yang berupa peserta didik cenderung mengatribusikan hal internal yang stabil apabila ia mengalami hasil yang negatif, sedangkan ia mengatribusikan secara eksternal hal yang tidak stabil jika ia mengalami hal yang positif. Ini gaya atribusi yang pesimis. Mengapa demikian? Oh ya, sebelumnya
Maksud di sini atribusi stabil dan tidak stabil itu adalah stabil dalam artian sulit untuk diubah dalam jangka pendek. Misalnya misalnya apa ya, kemampuan sosioekonomis itu eksternal stabil karena tidak semudah itu digantikan kalau kondisi sosioekonomi seorang keluarga. Sedangkan yang tidak stabil itu contohnya motivasi belajar. Itu jangka pendek, internal, dan tidak stabil karena sewaktu-waktu bisa saja kita merasa termotivasi belajar dan selanjutnya tidak termotivasi. Oke, jadi maksudnya itu stabil ya. Selanjutnya kembali lagi ke penjelasan gaya atribusi pesimis. Gaya atribusi pesimis itu contoh tadi kan sudah dijelaskan ya dampaknya, perwujudannya seperti apa. Contohnya adalah siswa yang menganggap bahwa ia gagal karena dirinya kurang cerdas, dan ia merasa kecerdasan itu hal yang dan memang benar butuh waktu yang lama untuk dibangun. Sedangkan jika ia sukses dalam pembelajarannya, misalnya ia lulus ujian, ia merasa karena ia sedang beruntung. Kebetulan saja ulangannya itu sedang diulangankan hal yang mudah, atau kebetulan ia bisa menebak jawabannya dengan benar. Jadi itu gaya atribusi yang pesimis. Dan ketika seperti ini, dampaknya adalah peserta didik akan merasa tidak ada gunanya untuk belajar atau bekerja keras karena nantinya kesuksesan itu tergantung keberuntungan. Tidak banyak hal yang secara pribadi dapat ia usahakan. Dan itu termasuk yang pesimis. Nah, masalahnya adalah memang ini malah lebih menyusahkan daripada gaya belajar yang optimis, karena setidaknya dalam gaya belajar yang optimis orang bisa jadi merasa bahwa ia harus menjaga intelijensi internalnya itu. Namun bagi orang yang pesimis, ia akan merasa tidak ada gunanya untuk belajar sama sekali, karena dengan bagaimanapun dia berusaha, pada akhirnya ia akan merasa tidak ada gunanya dan berhenti untuk berusaha sama sekali. Selanjutnya ada gaya atribusi yang agresif, dan ini yang cenderung paling berbahaya. Wujudnya adalah cenderung terhadap atribusi eksternal stabil untuk hasil yang negatif. Nah, ini mungkin kan pernah dengar ya, kalau di internet dulu pernah trending gaya belajar Finlandia yang lebih sesuai atau lebih menarik, dan banyak anak-anak remaja di Indonesia di sosial media yang mengatakan harusnya sistem pendidikan di Indonesia seperti ini, dan sistem pendidikan Indonesia yang sekarang inilah yang membuat anak-anak tidak termotivasi belajar. Nah, ini termasuk yang agresif juga contohnya, karena untuk setiap kegagalan mereka menganggap bahwa itu disebabkan sistem pendidikan yang kurang baik, dan tentunya itu sistem pendidikan sifatnya stabil, dalam artian ya tidak bisa diubah semudah itu saja. Dan ketika ini terjadi, mereka sama sekali tidak ada motivasi untuk berusaha, karena setidaknya bagi orang yang pesimis pun ada faktor eksternal yang tidak stabil, mereka mengatribusikannya. Jadi setidaknya mereka bisa mengusahakan di sisi eksternal, bukan di internal. Tapi bagi mereka yang agresif, mereka akan sepenuhnya menyalahkan sistem pendidikan dan tidak ada upaya sama sekali untuk memperbaiki dirinya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan apabila di akhir presentasi ini ada yang ingin bertanya, mungkin saya serahkan kepada moderator saja untuk menampungnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.